dan juga ya apa memperkuat dalam bentuk flash disk juga ya, bentuknya gitu, link-linknya semua. Itu dilaporkan setelah mereka nggak ada tanggapan ya dari Iya, nggak ada tanggapan. Yang sudah memberikan tanggapan juga kami nggak ikutin laporan kok. Yang tidak memberi tanggapan bahkan dengan sengaja terus mengupload dan menggiring sebuah opini, ya akhirnya kami sebagai warga negara juga tidak main apa ya, bertemu langsung gitu ya. Padahal sebenarnya kan mencari alamat dan posisi beliau di mana kan saya rasa semualah orang-orang juga udah pada canggih, udah pada bisa. Tapi saya pengen bersama tim lawyer ya maunya ya jalurnya di jalur hukum aja gitu, biasa. Ada berapa orang yang dilaporkan? Ya, jadi gini, saya tambahkan ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, apa yang Pak Ruben lakukan hari ini adalah memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Pak Ruben merasa ada pihak-pihak yang mencemarkan nama baiknya, maka kita selaku penasihat hukum mengantarkan Pak Ruben mendampingi untuk membuat laporan di unit cybercrime Polda Metro Jaya. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah bentuk dari edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi menyebarkan berita-berita yang mengandung konten pencemaran nama baik, mengandung berita-berita bohong. Dan apa yang kita lakukan ini sudah benar. Sebelumnya kita sudah memberikan somasi terbuka kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh netizen yang memuat konten-konten yang mencemarkan nama baik. Nah, dari somasi terbuka yang kita sampaikan itu, ada beberapa pihak yang sudah men-take down beritanya, sudah mau merevisi, sudah mau menurunkan beritanya. Tapi ada beberapa pihak-pihak lain yang masih tetap terus mengupload. Nah, inilah yang kita lakukan karena somasi kita tidak diindahkan, tidak ditanggapi. Kami akhirnya hari ini membuat laporan resmi kepada Polda Metro Jaya melalui unit cybercrime. Pasalnya mungkin ada beberapa pasal di Undang-Undang ITE, nanti penyidik yang menentukan ya, kami hanya melaporkan. Dan kemudian nanti kami akan segera melengkapi bukti-bukti, saksi-saksi juga, dan proses hukum kami harap terus berlanjut supaya perbuatan-perbuatan atau pemberitaan-pemberitaan ini dihentikan. Dan kami menghimbau untuk pihak-pihak yang masih terus menyebarkan berita-berita mengenai keluarga Bapak Ruben itu untuk men-take down dengan segera. Kalau tidak, kami akan terus membuat laporan dan memproses secara hukum. Siapa aja nama netizennya yang inisial mungkin? Ada beberapa nama, mungkin sementara kami keep dulu ya. Nanti kalau sudah proses berlanjut, kami akan sampaikan ke media. Dan pengawasannya ini akan terus berjalan atau? Terus berjalan, jadi aku tuh misalnya dapat nih ya akunnya dan namanya, atau mungkin tim lawyer aku pasti kita kirim-kiriman gitu. Nih Bang, ini aku juga dapat nih Ben gitu. Jadi posisinya ya memantau, melihat, dan sambil ngumpulin aja gitu. Makanya terkadang ada yang lebih mengejutkan lagi yang di luar dari pemikiran kita sebenarnya gitu. Tapi yang saya bilang, udah kumpulin aja, nanti biar pihak kepolisian atau pihak yang berwajib yang bisa memberikan menyelidiki lebih dalam lagi ya akan kepemilikan konten tersebut ya, alamat beliau, dan sudah pastikan kalau di Polda. Jadi kalau ditanya harapannya apa ya, saya ingin pelakunya harus segera ketemu. Kelengkapannya Keluarga sendiri gimana? Nah, kalau ditanya sendiri sebenarnya gini, saya sama istri saya juga menikah sudah 10 tahun ya gitu. Saya tahu banget gestur dia nyaman sama tidak. Tapi dia tahu banget kalau dia bercerita mungkin akan membuat suaminya lebih kepikiran gitu ya. Tapi anak saya juga begitu rasanya. Makanya saya pergi ke sini juga kasih tahu dia baru tadi pagi ya, saya mau ke Polda mau bikin laporan. Yang biasanya dia kan kita tahu ya, maksudnya pasangan kalau ada rasa dia tidak nyaman, kita punya rasa atau feeling tanpa dia mengucapkan itu gitu. Tapi ada rasa wajah dia tenang sekali ketika saya bilang saya mau ke Polda sama tim lawyer gitu. Jadi ada wajah dia tenang sehingga pemikirannya ya ada tindakan dari suaminya yang bisa melindungi dia dan juga anak-anaknya gitu. merasa lelah nggak sih Bang Ruben ini mengawasi? Saya nggak ada lelah buat saya masih dikasih nafas, masih dikasih kaki. Saya yang penting saya tidak melakukan saya main pukul sendiri, saya tidak main
main tangkap sendiri gitu ya, walaupun ya mungkin menyelidiki, melihat siapa pelakunya, siapa ini ya. Cuman saya selalu konsultasi sih, kayak kontrak kerja apapun pasti konsultasi sama tim lawyer gitu. Dan nggak mau untuk datang ke sini juga kita pasti pemikiran yang sudah kuat, bukti yang tajam, bukti yang sudah kuat gitu. Jadi aku dapat dikumpulin. Jadi bukan yang baru kemarin ini baru akhirnya kita maju, enggak. Udah saya tampung, saya kumpulin, diem, dan buat saya ini sudah cukup kuat dan sudah cukup. Akhirnya dari tim lawyer, oke, ini sudah kuat, dipelajari lama juga ya Bang. Iya, cukup lumayan. Lama baru akhirnya kita datang ke sini. Kelengkapan alat bukti apalagi akan? Ya, alat bukti pastinya dari konten-konten yang ada di YouTube, di IG ya, itu kita TikTok juga ada beberapa website. Nah, karena ini berhubungan dengan media sosial dan IT, kita kan punya keterbatasan, makanya itu kita minta bantuan kepada Polda Metro Jaya melalui unit cybercrime untuk melacak pihak-pihak itu, diuploadnya siapa yang mengupload, dari mana yang mengupload gitu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu sudah sesuai dengan koridor hukum. Kita tidak datang langsung ngelabrak orangnya, kita tidak maki-maki orangnya, kita tidak pukuli orangnya, tapi kita meminta perlindungan kepada pihak yang berwajib. Ya. Contoh konten sendiri, Bang, yang mungkin yang dilaporkan seperti apa kontennya? Ya, cukup banyak ya, terutama pemberitaan mengenai keluarganya Pak Ruben. Itu ada beberapa video-video yang dipotong, digabung, dinarasikan yang tidak benar. Jadi beberapa video itu memang narasinya sangat menyudutkan gitu. Nah, ini kan harus kita hentikan. Pak Ruben selaku kepala rumah tangga harus melindungi keluarganya. Saya rasa sama lah teman-teman media sini, apabila menjadi seorang ayah pasti akan sangat melindungi keluarganya. Nah, itulah apa yang kami lakukan hari ini, adalah salah satu bentuk dari upaya melindungi keluarga Pak Ruben. Oke, lawannya sendiri kan masih remaja ya. Tapi sendiri memberi masalah seperti ini. Ya, dengan cara bagaimana saya berkomunikasi dengan dia, terus mengalihkan pembicaraan untuk tidak, karena dia juga udah megang sosial media soalnya. Saya mau halangi dari sini, akan masuk dari sini, halangin dari sini, dari sini. Jadi ya hanya saya bisa melakukan pendekatan ya, parenting dari ayah ke anak. Setelah itu ya kuasa Tuhan aja, udah. Jadi saya langkah ke sini juga udah melewati proses yang panjang ya, berdoa dulu karena capek banget sebenarnya. Cuman penggiringan sebuah opini akhirnya bisa membunuh karakter seseorang. Itu yang sebenarnya justru kalau tanya tim lawyer, tahan dulu, jangan dulu. Jadi makanya saya kumpulin aja ini. Sampai saya bilang saya udah nggak kuat lagi sebenarnya ngebendeng ini gitu. Anak saya juga semakin besar ya. Dia mau kemana batasannya, berteman kemanapun dia akhirnya punya keterbatasan itu. Sehingga rasa takut ada nggak? Pasti. Insecure pasti ada nggak? Pasti. Tapi ya hal-hal yang kayak gitu kan tidak ada lihat dari fisik yang terlihat banget gitu. Tapi kan kita sebagai orang tua atau sebagai suami ini tahu, oh ini ada di poin yang nggak nyaman nih karena ada ini. Baik itu Sarwenda, makanya banyak acara-acara yang mungkin dia itu udah aku di rumah aja. Enggak, aku di rumah aja ya, itu pasti akan berdampak yang sebenarnya dia tidak ingin ucapkan, tapi saya tahu betul ada di mana dia lagi di posisi yang tidak nyaman. Kok untuk melaporkan ini Koko memang sudah menyiapkan matang-matang gitu ya? Artinya nggak main langsung ujuk-ujuk lapor? Oh iya, udah pasti, karena biasanya kan yang dilaporin yang akan lebih galak ya, yang udah-udahnya gitu ya. Tapi buat saya ya setiap orang kan juga berhak untuk memberikan hak suaranya. Tapi jika penggiringan opini, mengubah thumbnail, mengubah wajah dengan badan orang lain, dengan ini itu kan udah seperti mengiyakan apa yang dia tulis. Apalagi kan kita teman-teman nih media juga di TV ada yang namanya peraturan TV, ada KPI ya, itu kan ada aturan-aturannya gitu. Tapi pelaku ini kan memang kayaknya bukan lahir dari rahim manusia gitu ya, sehingga seorang wanita yang dikatain sama dia seperti itu, dia tidak pikir dampaknya. Dia juga punya anak wanita gitu. Saya juga punya anak wanita, dua anak wanita yang dua wanita yang masih kecil gitu, dimana
jejak digital ini saya nggak bisa batasin, ya saya nggak bisa stop itu. Tapi kalau saya tidak melakukan perlawanan, ya minimal yang saya lakukan ini anak-anak saya lihat saya melakukan pembelaan untuk keluarga saya gitu. Mau apapun nanti hasilnya ya saya melakukan yang terbaik, karena ini nggak hanya saya tapi semua teman-teman semua sosial medianya udah bisa lihat, bahkan thumbnail ketika ketik nama itu kadang-kadang nama itu duluan yang keluar gitu. Jadi saya merasa terganggu nggak pasti, saya merasa ini nggak iya, tapi bingung mengupload untuk sesuatu yang baik ini dipotong-potong ya, akhirnya menjadi gambar yang sure, nggak diupload, nggak ini dibilang menutup-nutupi, ya bingung posisinya. Makanya saya bilang gini, saya tidak mau membatasi hal yang menurut saya ada yang sudah ada koridornya gitu. Tapi kalau di luar itu apapun yang saya lakukan, baik bentuk kerjasama kontrak di TV, saya juga pasti kerjasama konsultasi sama lawyer. Pasti ini gimana ya, off air pun saya pasti konsultasi, dan lawyer juga nggak lapor, dikit-dikit lapor, enggak, justru kumpulin barang bukti ini dulu, ini sampai ketika apa yang diminta sama pihak kepolisian ya kami sudah bawa semuanya. Mungkin kan sebelumnya sudah ya. pernah, dan akhirnya mungkin pelaku sudah maaf. Mulai jalan nama. Untuk kali ini seperti apa nih, tadi sudah terlalu lagi. Kalau sudah minta maaf pada saat sebelum saya laporin polisi, saya terima ya gitu. Bahkan ada juga kok media besar ya, media besar yang nggak ngerti ya, maksudnya saya bilang media besar karena followernya besar gitu, bahkan ikut memberikan sebuah thumbnail demi keuntungan rezeki, padahal saya juga di TV atau bekerja di mana juga sesuai dengan pekerjaan, tidak pernah bersinggungan dengan siapapun gitu. Ya ada etiket baik juga kok dari mereka minta maaf, kita kirim teguran ya, somasi gitu. Bahkan kemarin yang surat terbuka aja saya kan nggak pernah lakukan itu ya, karena dari beliau yang coba kita lakukan ini dulu, udah saya rasa nih saya udah gini, dia udah jauh lebih sabar lagi nih ya, udah dia sabar, akhirnya ya udah kita laporin. Saya cuma bilang udah nggak kuat juga kan lu bang gitu, jadinya ya udah nggak bisa ketampung, karena sampai saya mau datang ke sini 13 jam sebelum itu dia juga masih mengupload yang baru gitu kan. Kita mencari dulu kayak account TikTok, ini dia dapetnya dari mana, oh dari ini sumbernya gitu. Jadi yang sumbernya yang paling banyak ditonton itu yang biasanya yang kita kirimkan bukti gitu. Oke. Bang, ini ya? Hah? Nggak ada perdamaian kali ini oleh Song-Song? Nggak pernah, gue mah ada damai-damai, kata maling laptopnya gue terus jalanin. Nggak ada istilah dia damai-damai, ntar aja di hari raya. Bang belum ya, ntar aja dulu. Bang, ini haters sudah dipantau dari berapa lama mungkin? Udah cukup lama ya, udah beberapa bulan ini kita pantau, kita lihat sampai akhirnya kita berikan somasi terbuka, tetap tidak diindahkan ya. Hari ini kita serius gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada perdamaian, sampai hari ini kita masih serius ya, bikin laporan, kita datang ke sini, itu artinya kita sangat serius memproses ini gitu. Ya. Kalau ada yang mau disampaikan mungkin buat hatersnya gitu. Belum bisa kan, nanti biar pihak kepolisian. Kalau saya mah kalau disampaikan sudah pernah disampaikan secara terbuka ya, sosial media juga udah, di TV juga udah, ya udah, makanya mungkin kan kalau sama pihak kepolisian baru bisa terbuka ya gitu. Makanya yang saya proses demi prosesnya kayak teman-teman tadi lihat, dari sana pindah ke sini ya, mengikuti proses, tidak ada prioritas. Saya mengikuti semua proses by proses gitu. Bahkan mengumpulkan barang bukti juga semuanya proses by proses, jadi nggak ada yang instan gitu. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih kok. Ada.